Salam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa, menyegarkan, menyehatkan, dan meneguhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi melalui doa dan perenungan firman-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menyegarkan, menyehatkan, dan meneguhkan jiwa kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1. Dan sekarang kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang terakhir dari kitab Mazmur pasal 1 ini, yaitu ayat yang ke-6. Silakan disimak, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi, silakan disimak. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk belajar di bawah satu tema, yaitu pilihan yang menentukan. Ya, sekali lagi tema kita hari ini adalah pilihan yang menentukan. Kita sering sekali diperhadapkan dengan dua pilihan yang berbeda. Namun, kedua-duanya kita sulit untuk memilih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat dua pilihan yang berbeda itu, tetapi firman Tuhan sudah berbicara tentang kedua-duanya. Yaitu yang pertama adalah pilihan hidup dan yang kedua adalah pilihan mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang menentukan antara hidup dan mati. Kehidupan adalah proses yang sedang berlangsung sampai kepada titik kematian, dan kematian adalah sesuatu yang pasti namun penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, hanya Tuhanlah yang tahu waktunya, dan kita tidak bisa minta kepada Tuhan untuk mempercepat atau untuk memperlambat kematian kita. Tuhanlah yang berdaulat menentukan semuanya itu. Semua orang mau tidak mau akan sampai kepada titik kematian, tidak terhindarkan dan tidak bisa dipercepat ataupun tidak bisa diperlambat. Allah yang berdaulat telah menetapkan batas-batasnya dalam rancangan dan rencananya yang maha sempurna. Hidup yang dimaksud bukan sekedar berbicara tentang eksistensi atau keberadaan kita di dunia ini, tetapi jauh lebih daripada itu adalah tentang kehidupan di balik kematian. Kehidupan pada babak baru setelah kita menempuh perjalanan panjang di dunia ini. Demikian juga kematian tidak hanya berbicara tentang akhir dari kehidupan, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana hidup kita setelah kematian. Selamat atau hidup kekal bersama Sang Khalik di dalam kerajaan surga, atau binasa masuk neraka. Semua itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Tuhan selama Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita hidup benar atau kita mengikuti nasihat orang fasik. Ya. Kemarin kita sudah mendengar tentang orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak mau mempedulikan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak peduli kepada Tuhan. Mereka mengikuti keinginannya sendiri dan mengikuti apa yang dipandangnya baik.
daripada taat kepada perintah Tuhan. Itulah orang fasik. Tetapi orang benar adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh di dalam ayat 1, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ayat yang kedua. Itulah orang benar. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan memilih hidup atau memilih mati? Kalau kita memilih hidup, berarti kita harus hidup benar. Tetapi kalau kita memilih mati, silakan ikuti apa yang baik menurut pandanganmu sendiri. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu sekolah minggu yang hampir tidak pernah dinyanyikan lagi karena sudah terlampau lama. Lirik-liriknya menunjukkan tentang pilihan hidup sebagai berikut misalnya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit suci, hidup berglori. Mungkin saudara pernah dengar lagu ini, ya. Lagu ini ya juga berbicara tentang dua pilihan. Ya, di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Yang sempit suci, hidup berglori. Lirik lagu tersebut menantang kita untuk menentukan pilihan. Pilihan di antara hidup dan mati. Jalan yang lebar adalah analogi jalan yang banyak orang lalui tanpa sadar bahwa mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Dan jalan yang sempit adalah analogi jalan kebenaran, jalan keselamatan yang sedikit orang pilih. Tentu pilihan kita pasti memilih jalan yang sempit. Ya. Kalau kita memilih jalan sempit, berarti kita sudah siap dengan risikonya. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita bisa bertahan di jalan yang sempit itu? Atau kita menyerah? Sudahlah, saya pilih jalan yang lebar saja. Itu misalnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini menuntut kita supaya kita bijak dalam menentukan pilihan kita. Kalau kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan ayat yang pertama dari kitab Mazmur ini, pasal 1, bahwa kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, berarti kita memilih hidup benar di hadapan Tuhan, memilih jalan yang sempit yang banyak tantangannya. Jadi pilihan itu tidak akan sia-sia karena Tuhan mengenal jalan orang benar, yaitu jalan kepada kehidupan. Sekali lagi, jalan orang benar adalah jalan kepada kehidupan. Jalan orang fasik, yaitu jalan orang berdosa, sudah tentu jalannya menuju kepada kebinasaan. Ayat tadi mengatakan bahwa ayat yang ke-6 bagian B mengatakan bahwa tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Udah jelas. Kita sudah tahu jalannya. Orang benar jalannya seperti apa, orang fasik jalannya seperti apa. Orang benar jalannya menuju kepada kehidupan, dan orang fasik jalannya menuju kepada kematian atau kebinasaan. Ya. Tentu kita semua memilih jalan yang benar, jalan yang menuju kepada kehidupan. Tetapi tidak semua orang sanggup untuk melewatinya, karena jalan yang menuju kehidupan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, dan lain sebagainya. Diperlukan keteguhan dan kekuatan iman untuk melewatinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, jalan orang fasik yaitu jalan orang berdosa yang sudah tentu jalan menuju kepada kebinasaan. Mereka yang berjalan mengikuti nasihat orang fasik, mereka yang berdiri di jalan orang berdosa, dan mereka yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Oleh karena itu, supaya kita hidup, maka pilihlah jalan yang benar. Jalan yang menentukan keselamatan jiwa kita. Jalan yang menentukan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita. Dan pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita serahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga pada saat kita tidak mampu untuk menentukan pilihan kita, biarlah Tuhan yang memilih jalan untuk kita.
Biarlah Tuhan yang memilihkan pilihan yang tepat untuk kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 mengatakan bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita harus hidup takut kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Jalan Tuhan adalah jalan yang tidak mungkin menyesatkan bagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi, supaya Tuhan memilih jalan untuk kita, mari serahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada jalannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan kembali melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami di depan kami pada hari ini, Tuhan. Kami sadar kami lemah dan kami tidak berdaya, kami tidak sanggup tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri untuk mengambil alih bagian-bagian yang tidak mampu untuk kami kerjakan, mengambil alih bagian-bagian yang tidak mampu untuk kami lakukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Tuhan pegang kami dan Tuhan tuntun kami kepada seluruh rencana-Mu, sehingga kami tetap berada dalam kontrol ilahi. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan semua seisi rumah kami. Tuhan memberkati. Engkau memberkati juga sahabat, teman-teman kami. Tuhan memberkati keluarga besar kami, komunitas kami, dimanapun berada. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Di tengah-tengah situasi sulit ini kami berdoa supaya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan pengharapan dihiburkan, sehingga mereka kembali kuat dan bangkit di dalam Tuhan, melihat dan memandang kepada Engkau Allah yang besar di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada setiap janji-Mu, ajar kami percaya kepada Tuhan untuk setiap tuntunan-Mu akan memimpin kami kepada jalan kemenangan, jalan kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan kayaknya akan memberkati, dan juga program vaksin nasional ya Tuhan yang sudah dan sedang berjalan dan akan terus berjalan sampai semuanya mendapat bagian. Tuhan kayaknya akan memberkati, sehingga melalui program ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memakai tangan pemerintah untuk membawa negeri ini, membawa bangsa ini keluar dari kemelut pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia secara global. Terima kasih Bapa, kami berdoa, Tuhan menuntun kami, Tuhan memegang tangan kami, Tuhan senantiasa mengarahkan kami kepada jalan-Mu, sehingga kami tidak tersesat di jalan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, Tuhan kiranya akan menyertai kami. Dan kami mohon berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penghiburan Roh Kudus akan memelihara, menguatkan, dan meneguhkan kami sepanjang hari yang akan kami lewati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat, lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan serahkan kepada Tuhan apa yang tidak mampu untuk kita kerjakan. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat. Sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar
Roh Kudus, pimpin kami di jalan-Mu, pimpin langkah hidup kami, pegang dan jangan lepaskan, agar ku tak sesat di jalan. Bawa aku di jalan-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu suluh yang menerangi jalanku di saat ku dalam kegelapan, di saat ku dalam kebimbangan dan keraguan. Firman-Mu yang meneguhkanku. Sungguh, ku mau taat firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berduri. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berduri.